防衛隊員目指つけた。帰る。Oke cuy, welcome to Autik Channel. Semoga kalian yang nonton channel ini sehat selalu ya. Kali ini Autik Channel akan membawakan alur cerita dari anime Kaiju 8 yang bercerita tentang dimana sebuah dunia sedang dilanda kehancuran akibat serangan para monster. Lalu ada seorang pria yang bercita-cita ingin menjadi pasukan pertahanan, namun usahanya selalu gagal, membuatnya hanya menjadi tukang pembersih. Hingga suatu saat ada parasit yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya, membuat kehidupan pria tersebut berubah total. Oke cuy, gak usah berlama-lama bersinopsis, langsung aja kita ke ceritanya. Episode 1, Pria yang berubah menjadi Kaiju. Cerita dimulai adanya penyerangan di kota Yokohama oleh seekor monster. Monster itu disebut Kaiju. Kaiju yang sedang menyerang kota membuat pemerintah mengeluarkan peringatan dan segera menurunkan pasukan pertahanan. Lalu datanglah seorang perempuan yang kelihatan overpower. Karena sekali tembak, Kaiju tersebut langsung meninggoy. Dan anime Kaiju 8 baru dimulai. Kisah langsung berpindah pada seorang pria yang bernama Kafka Hibino. Ia yang sedang beristirahat, merasa kelelahan karena Kaiju kali ini berukuran sangat besar. Ya kita tahu Kaiju itu adalah Kaiju yang ditembak oleh perempuan tadi. Kemudian di sisi lain, para warga memberi sambutan meriah pada pasukan yang telah mengalahkan Kaiju tadi. Dan dari sini kita mengetahui bahwa nama perempuan tadi adalah Ashiro Mina, kapten dari divisi 3 pasukan pertahanan. Terlihat juga Kafka yang sedang melintas sering mendapatkan pengasingan hingga sikap acuh tak acuh dari orang lain karena mereka hanya tukang pembersih Kaiju. Ketika sedang melakukan pembersihan, tak sengaja salah seorang teman Kafka terkena cairan Kaiju. Kafka yang suka membantu pun segera memberikan obat agar luka tersebut tak menyebar. Kafka yang hendak pindah ke bagian lain tiba-tiba disuruh untuk mengurus bagian usus. Jadi tugas tukang pembersih ini adalah memotong-motong bagian Kaiju dan membuang bagian yang tak berguna. Karena bagian usus adalah bagian paling bikin mual, Kafka harus terpaksa melakukannya, karena itu adalah perintah atasan. Di malam hari, Kafka yang merasa capek dan tentunya sedikit mual karena habis membersihkan bagian usus, tak sengaja melihat TV, di mana divisi 3 atau Ashiro Mina yang mendapatkan banyak sekali penghargaan, membuat Kafka insecure, dikarenakan mereka ternyata teman dari kecil, dan mereka berjanji akan mengalahkan Kaiju bersama-sama. Di keesokan harinya, sesampainya Kafka di markas, ia mendapatkan teman baru yang bernama Ichikawa. Karena senasib dengan Kafka, Ichikawa pun diminta bekerja sama dengan Kafka. Dan sebelum masuk ruangan, Ichikawa bertanya pada Kafka, "Kenapa kamu menyerah?" Lantas Kafka pun menjawab bahwa semua yang dilakukannya untuk menjadi pasukan pertahanan sudah semampunya dan kurang rezeki aja. Kemudian Ichikawa meninggalkan Kafka. Kafka pun merasa kesal karena terkesan menyedihkan. Setelah melakukan pekerjaannya, mereka pun beristirahat. Karena Ichikawa baru pertama kalinya bekerja, apalagi ia mendapatkan bagian usus, membuat ia gak nafsu makan. Kafka yang melihat hal tersebut mencoba menggoda anak baru itu. Kemudian selesailah pekerjaan mereka. Ichikawa datang untuk berterima kasih pada Kafka karena telah membantunya. Lalu Ichikawa yang hendak kembali tiba-tiba diserang oleh Kaiju. Tapi untung saja Kafka menyelamatkannya. Merasa Ichikawa belum mencapai impiannya, Kafka menyuruh Ichikawa untuk segera lari dan melaporkan ke pasukan pertahanan. Sedangkan Kafka mencoba mengalihkan perhatian. Kafka yang sedang berlari kembali lagi mengingat masa kecilnya bersama Mina, yang mana mereka berjanji akan mengalahkan Kaiju bersama-sama. Tapi saat ini Kafka merasa tak bisa menepati janjinya, hingga akhirnya kaki Kafka hancur terkena serangan Kaiju. Kafka yang telah pasrah akan kematiannya tiba-tiba diselamatkan Ichikawa, dan datanglah para pasukan pertahanan, yang mana pasukan tersebut adalah divisi 3 dipimpin oleh Mina. Terlihat Mina merasa sedih akan kondisi Kafka, dan ia pun langsung pergi dari tempat itu.
Kembali lagi pada Kafka yang sedang dirawat di rumah sakit. Ichikawa yang kebetulan berada di sampingnya mengucapkan terima kasih pada Kafka karena telah menolongnya. Ia juga mengucapkan bahwa yang dilakukan Kafka sangat keren. Mendengar perkataan juniornya membuat mata Kafka terbuka agar mensyukuri keadaannya saat ini. Dan ketika Kafka menyemangati Ichikawa, tiba-tiba ada seekor kaiju serangga yang masuk ke dalam tubuh Kafka. Kafka pun merasa kesakitan. Lalu ketika Ichikawa membuka tirai, alangkah kagetnya ia melihat Kafka berubah menjadi kaiju. Kafka yang tak mengetahui apa yang sedang terjadi menjelaskan pada Ichikawa bahwa ini adalah dirinya. Karena ada seorang kakek-kakek yang mengetahuinya juga, Ichikawa pun segera menyuruh Kafka untuk segera kabur. Oke cuy, jadi seperti itu untuk episode pertamanya. Saya Audik, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan see you next video. Hustle hard, hustle every single day.